Pelindung tampan. Halo. Kali ini kita akan melanjutkan cerita pelindung tampan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin semangat update bab selanjutnya. 39183920. Bab 3918, Si Klan Enzen Highwell. Saat jiwa budidaya iblis kuda laut bermahkota ungu itu tersedot ke dalam panci pemurnian iblis, dia mengeluarkan raungan keras dan enggan terakhir. Manusia sialan, klan laut tidak akan membiarkanmu pergi. Begitu suara itu jatuh, dua jiwa tersedot ke dalam panci pemurnian iblis. Landen Sen berhasil menaklukkan roh-roh budidaya iblis dari dua klan laut Luo Tianxiang Xians, dan dalam suasana hati yang baik. Luo Tianxiang, yang dapat menyelesaikan dua perlombaan laut ini, bukan karena dia tiba-tiba menjadi lebih kuat, tetapi karena kekuatan lawannya terlalu lemah. Bisakah kekuatan yang lemah seperti itu juga menerobos Luo Tianxiang? Suatu hal yang aneh. Landen Sen terlalu malas untuk berpikir bahwa dua jiwa peri klan laut Luo Tianxiang ini bisa menjadi jiwa utama pot iblis pemurnian. Mungkin itu karena dua monster klan laut ini memiliki tingkat budidaya jiwa yang tinggi, yang mengambil hampir seperlima dari ruang penyimpanan pot penyulingan. Semakin kuat jiwa monster itu, semakin banyak ruang yang dibutuhkan pot iblis. Pot pemurnian iblis Landen Sen rusak parah, menyebabkan kemampuannya sangat berkurang, jika tidak, kapasitas ruang tidak akan begitu kecil. Meski begitu, pot pemurnian iblis ini masih merupakan harta langka, dan itu jelas lebih unggul dari harta peri tingkat roh rusak lainnya yang telah diperoleh Landen Sen. Tetapi jika harta ini ingin benar-benar mengerahkan kekuatannya, ia perlu terus mengumpulkan berbagai monster dan penyihir yang kuat. Jiwa binatang buas. Landen Sen mengambil kembali pot pemurnian iblis, dan omong-omong memasukkan cincin penyimpanan dari dua tetua klan laut ke sakunya. Setelah memeriksa piala di cincin penyimpanan, Landen Sen sedikit kecewa. Kekayaan penatua tertinggi klan laut benar-benar buruk. Di cincin penyimpanan, selain sejumlah besar batu peri, ada semua jenis harta dari dasar laut, seperti karang, tombak, tulang ikan, del, yang tidak dikenal dengan nama mereka. Menggunakan Landen Sen dengan hati-hati mencari harta surga dan bumi di cincin penyimpanan. Dia berharap menemukan satu atau dua batu di Yuan, tapi sayangnya dia tidak menemukannya, jadi dia hanya bisa meletakkan cincin penyimpanan ke dadanya dengan cemas. Setelah melakukan hal-hal ini, Landen Sen mengalihkan pandangannya ke Long Tuozi yang terluka parah di belakangnya. Dengan ekspresi tenang, teman Long Daois, Sen telah menyelesaikan masalah untuk Anda, tidak ada musuh lain saat ini. Long Tuozi menelan ludah, dan berkata dengan gugup, tidak ada klan laut lain yang datang untuk mengejar untuk saat ini. Terima kasih rekan Tao Sen atas rahmat penyelamat nyawanya. Rekan Daois itu supranatural, saya sangat mengaguminya. Setelah melihat metode tajam Landen Sen sekarang, Long Tuozi secara alami menurunkan posturnya, disertai dengan wajah tersenyum, menunjukkan pujian. Saya mendengar dari rekan Long Daois bahwa selama Sen dapat membantu Anda menarik diri dari musuh, Anda bersedia membantu Sen menemukan batu di Yuan. Saya ingin tahu apakah kalimat ini masih diperhitungkan. Tanya Landen Sen. Long Tuozi buru-buru berkata, tentu saja menghitung. Taois Sen menyelamatkan hidup saya, Long Mo Zenshu tidak tahu bagaimana mengembalikannya. Selama rekan Sen Daois memberi saya setengah bulan, Long Mo akan menawarkan di Yuan Stone kepada saya. Landen Sen sekarang dianggap tua. Sungai dan danau hilang, tidak ada kata sepihak Long Tuozi yang dapat dipercaya, dan dia berkata dengan wajah serius, batu di Yuan sangat penting bagi Sen. Teman-teman Long Dao, tolong abaikan dulu cincin penyimpananmu dan serahkan ke tanganku. Tunggu kamu temukan di Yuan Stone setelah itu, saya akan mengembalikan cincin penyimpanan Fellow Long Dao kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Ini. Long Tuozi tertegun sejenak, tiba-tiba Landen Sen tiba-tiba membuat permintaan seperti itu. Kenapa? Apakah ada keraguan tentang Fellow Long Dao? Jangan khawatir, Sen tidak akan mengingini hal-hal di cincin penyimpanan Fellow Daois. Selama Fellow Long Daois menemukan di Yuan Stone, Sen berjanji untuk menyelamatkan Fellow Daois Dragon. Kembalikan cincin aslinya, jangan pernah singkirkan apa saja. Landen Sen berkata dengan sungguh-sungguh. Wajah Long Tuozi agak jelek. Pada saat ini, dia terluka serius. Dengan kemampuan Landen Sen, jika pihak lain ingin membunuhnya, dia mungkin tidak akan hidup. Bahkan jika Landen Sen benar-benar memeras, Long Tuozi tidak berani tidak memberikannya. Dalam keputusasaan, Long Tuozi hanya bisa menggertakkan giginya dan setuju, melepas cincin penyimpanan di tangannya, mengabaikan identitasnya, dan dengan jujur menyerahkannya kepada Landen Sen. Landen Sen mengambil cincin penyimpanan yang dilemparkan oleh Long Tuozi, dan kemudian dia merasa lega dan bertanya, Sen adalah pendatang baru, dan hanya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada sesama Long Daois. Long Tuozi menggenggam tinjunya dan berkata, tidak apa-apa untuk bertanya pada rekan Sen Daois. Landen Sen bertanya, ras seperti apa klan laut barusan? Mengapa Sen tidak pernah mendengar keberadaan ras seperti itu? Melihat bahwa Landen Sen sepertinya tidak tahu apa-apa tentang keberadaan ras semacam itu, Long Tuozi, ekspresinya sedikit terkejut, dan berkata dengan jujur.
Klan laut, juga dikenal sebagai klan kuda laut, adalah ras yang sangat unik di wilayah laut yang kacau ini. Tepatnya, ras ini adalah rekan dari binatang penyihir prasejarah Zhenhai Well kawanan. Kawan pendamping Paus Zhenhai. Landen Shen terkejut. Pada awal zaman para dewa yang dikerahkan, ada legenda Paus Zhenhai di Tianyuanhai. Dikatakan bahwa Paus Zhenhai sebesar benua kecil, berhibernasi di dasar laut sepanjang tahun, menyerupai bayangan besar, membuka mulutnya untuk menelan langit dan bumi, dan sangat haus darah. Semua biarawan yang menyaksikan Paus Zhenhai tampaknya telah ditelan oleh mereka, jadi penampilan Paus Zhenhai tidak pernah dicatat dalam buku-buku kuno. Paus Zhenhai selalu menjadi kengerian yang dibicarakan semua orang di zaman kuno para dewa yang dikerahkan dan 5 kaisar. Legenda mengatakan bahwa Paus Zhenhai yang paling kuat memiliki kekuatan tempur yang bahkan dapat menyamai tingkat puncak peri emas. Ini sangat menakutkan. Ya. Tapi jangan kaget bahwa Paus Zhenhai telah lama punah. Misalnya, tidak ada Paus Zhenhai yang hidup di Yuanhai hari ini. Selama perang kepunahan, seekor Paus Zhenhai jatuh di perairan yang ganas, tetapi ada sekelompok hewan yang ikut dalam perutnya. Bertahan hidup, dengan mengandalkan menyerap energi agung di bangkai Paus Zhenhai untuk memperkuat dirinya sendiri, inilah asal mula klan laut saat ini. Seluruh kelompok klan laut menantikan berada di bangkai Paus Zhenhai, jadi jarang diketahui orang luar. Adalah normal bagi rekan Shen Daois untuk tidak pernah mendengarnya, Long Tuozi menjelaskan tanpa tergesa-gesa. Itu dia. Landen Shen sedikit mengangguk, dan kemudian bertanya pada poin kunci, saya tidak tahu apa kekuatan klan laut. Pembunuhan Shen terhadap 2 tetua tertinggi klan laut kali ini tidak akan menyebabkan terlalu banyak masalah, bukan? Long Tuozi menggelengkan kepalanya dan berkata, teman-teman Daois tidak perlu khawatir. Meskipun klan kuda laut mengklaim sebagai klan laut, hanya ada beberapa 10.000 biksu di seluruh klan. Ini menyebabkan seluruh kelompok etnis memiliki basis budidaya yang kosong dan kekuatan yang buruk, bahkan patriark dan para tetua. Ada 5 dewa Luo Tianxiang di klan laut. Rekan Tao Shen telah melenyapkan 2. Hanya 2 tua-tua Taisang yang biasa dan tidak perlu ditakuti. Saat ini, satu-satunya peringatan yang layak adalah Patriark Klan Laut. Patriark Klan Laut menyebut dirinya Kaisar Laut, dan tubuhnya adalah Raja Roh Sejati, Elper Sahorse, di bagian bawah peringkat. Dia kuat, nyaris tidak bisa mencapai tingkat Luo Tianxian biasa, dan lebih baik daripada 2 lautan yang dibunuh oleh sesama Shen Dao. Penatua tertinggi klan memang jauh lebih kuat. Long Tuozi berbisik. Landen Shen menghela nafas lega, karena ini, klan laut memang tidak sekuat yang dia kira. Kekuatan budidaya Bapa Bangsa mungkin tidak sebagus utusan 3 orang suci. Ngomong-ngomong, rekan naga Daois, apa batu abadi 9 warna yang kamu sebutkan tadi? Landen Shen kemudian bertanya. Unta naga ini datang untuk benda ini. Bab 3919, Yuanxi. Begitu dia mengatakan ini, Long Tuozi sedikit gugup, tetapi dia tidak berani menyembunyikannya, dan berkata dengan jujur, batu peri 9 warna sebenarnya adalah metode penamaan klan laut. Tepatnya, batu peri 9 warna yang disebutkan oleh orang tua itu adalah batu asli. Apa? Bukankah ada batu purba di wilayah laut yang kacau ini? Mata Landen Shen meledak, kaget. Yang disebut Yuanxi adalah tiang berharga yang tersisa dari era awal Hun Yuan, yang berisi sejumlah besar Chaotic Immortal Ki. Chaos Immortal Ki dapat dibayangkan sebagai versi upgrade tingkat tinggi dari Chaos Aura. Energi surgawi yang kacau di dunia nyata sangat langka, hanya beberapa urat nadi spiritual yang tersisa dari zaman kuno, atau hutan peri zaman Hongmeng dan Lik, yang dapat menghasilkan energi surgawi yang kacau. Energi yang terkandung dalam caca peri hampir ratusan ribu kali dari aura kacau. Sebagai contoh, seorang Luo Tianxiang yang telah kehabisan kekuatan spiritual kacau, hanya membutuhkan beberapa suap dari energi peri kacau, dan kekuatan spiritual kacau di tubuhnya dapat diisi secara instan. Menggunakan Chaos Immortal Ki untuk berlatih pernafasan, efeknya juga cepat, jauh lebih baik daripada ramuan apapun, dan tidak ada efek samping. Selain itu, dikatakan bahwa Cha Immortal Ki adalah sesuatu yang harus dimiliki untuk latihan Hunyuan Daluo Jinxian dan bahkan Tian Zun Tao. Secara umum, di antara hal-hal yang dapat ditemukan oleh dunia abadi sejati, hanya batu roh abadi terbaik yang mengandung sangat sedikit bercak dan energi abadi yang kacau balau. Jika Anda ingin benar-benar mendapatkan energi surgawi murni yang kacau, hanya batu primal yang tersisa dari era awal Hun Yuan, ada banyak energi surgawi murni yang kacau di batu asli, yang sangat langka. Legenda mengatakan bahwa Tianshan, yang berbatasan dengan Lingyun Tiangong itu sendiri merupakan batu purba yang besar, yang menyediakan energi dan aliran kekacauan dan keabadian yang mantap bagi Lingyun Tiangong sepanjang tahun, mempertahankan langit tertinggi surga yang berdiri di dunia peri sejati tanpa jatuh. Hampir tidak mungkin menemukan hal-hal mewah seperti Yuanxi di dunia abadi nyata sebelum era 5 kaisar, dan sama sekali mustahil untuk menemukan mereka sekarang, jadi Landen Shen sangat terkejut. Long Tuozi bertanya balik, apakah Shen Daoyou tahu bahwa ada batas wilayah yang lebih rendah di wilayah laut kerusuhan? Landen Shen mengangguk dan berkata, tapi itu adalah batas bawah dari Gunung Yuanlong.
Long Tuozi berkata dengan tegas, ya, itu adalah Gunung Yuanlong di tengah-tengah wilayah laut kerusuhan. Baru-baru ini, Gunung Yuanlong tiba-tiba runtuh karena suatu alasan, dan gunung itu runtuh dan tenggelam ke lorong batas bawah. Di dalam, menyebabkan saluran batas bawah menjadi turbulen dan tidak stabil, dan pusaran saluran terus-menerus turbulensi antariksa meledak, dan banyak fragmen spar yang campur aduk sering dikeluarkan, termasuk sejumlah kecil batu purba. Mengapa saluran batas bawah memuntahkan hal seperti itu? Lalu mengapa Gunung Yuanlong tiba-tiba runtuh? Landon Sen sedikit tidak bisa dipercaya. Sebenarnya, itu tidak sulit untuk dipahami. Sejak zaman kuno, Gunung Yuanlong awalnya adalah gunung selam yang diperas oleh batu surgawi besar. Ada banyak kristal di gunung itu sendiri. Sekarang Gunung Yuanlong tiba-tiba runtuh ke saluran luar angkasa, dan gunung itu tertutupi itu hancur dan berubah menjadi pecahan batu, sehingga akan memuntahkan bersama dengan turbulensi ruang. Adapun mengapa Gunung Yuanlong tiba-tiba runtuh, aku khawatir itu hanya bisa dijelaskan oleh kemunduran hukum dunia peri. Melemahnya hukum langit dan bumi mengganggu saluran antarmuka, menyebabkan pegunungan Jikushan runtuh. Setelah perang penghancuran, ada banyak alam di dunia nyata gunung-gunung runtuh satu demi satu, dan kali ini Gunung Yuanlong tiba-tiba runtuh, mungkin akibat yang tak terhindarkan dari suatu kebetulan. Long Tuozi menjelaskan dan menganalisis gelombang. Landon Sen dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, karena Gunung Yuanlong adalah batu surgawi yang besar, bukankah yang kuat memiliki gagasan untuk memukul batu langit Gunung Yuanlong sebelumnya? Taois Sen tidak tahu bahwa bagian alam yang lebih rendah di Gunung Yuanlong ini sangat istimewa dan penuh dengan ekstrim. Kekuatan isap yang kuat, setiap beku yang dekat dengan Gunung Yuanlong akan tersedot oleh kekuatan ini sampai tersedot ke saluran alam bawah. Bahkan Daluo Jinxian mungkin tidak dapat pemberontak. Selain itu, karena Gunung Yuanlong adalah gunung di dunia, sebelum perang kepunahan, Gunung Yuanlong dijaga oleh binatang suci, Tian Yuan Dragon. Kekuatan tempur binatang ini sebanding dengan Hunyuan Daluo Jinxian dan akan membunuh. Semua biksu mencoba mendekati Gunung Yuanlong. Setelah perang kehancuran, meskipun naga Tianyuan mati, kekuatan para biarawan di dunia abadi sejati juga tidak sebagus sebelumnya. Tidak ada yang bisa bersaing dengan pengisapan ruang Gunung Yuanlong. Begitu mereka mendekat, mereka akan tersedot oleh pengisapan ruang Gunung Yuanlong. Sekarang, setelah runtuhnya Gunung Yuanlong, meskipun penghisapan ruang masih ada, saluran batas bawah akan memuntahkan puing-puing tiang gunung-gunung Yuanlong, yang dapat diperoleh oleh para biarawan pengembara, yang merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Gunung Yuanlong sangat dekat, sehingga gagasan tentang Gunung Yuanlong secara alami muncul. Pulau Jiulong, tempat lelaki tua itu berada, dekat dengan air kerusuhan, dan tanda-tanda keruntuhan Gunung Yuanlong telah ditemukan sebelumnya. Jadi saya datang ke sini setelah mendengar berita itu, terutama untuk melihat apakah saya bisa tangkap beberapa batu Yuan. Untuk memblokir berita, klan laut mencoba yang terbaik untuk mengusir semua makhluk hidup di sekitar. Patriark klan laut adalah kuda laut Kaisar Raja Roh Sejati, yang dapat mengeluarkan semacam air liur yang disebut bungkus sutra tinta, menyegel daerah sekitarnya. Angin hitam dan air hitam yang dilihat teman-teman Taois ketika mereka datang semuanya terbuat dari tinta sutra. Long Tuozi dengan sabar menjelaskannya kepada Landon Sen. Itu dia. Landon Sen akhirnya memahami seluk-beluk masalah ini, dan juga memahami mengapa dua tetua sebelumnya dari klan laut harus mengambil risiko bunuh diri, ternyata membunuh orang untuk mencegah kebocoran informasi. Setelah memahami berita ini, Landon Sen juga memiliki sempoa kecil di benaknya. Yuanxi hampir merupakan taring yang paling berharga di dunia abadi sejati, dalam hal nilai, bahkan jauh melebihi batu roh abadi terbaik. Landon Sen hanya melihat batu roh peri terbaik dalam buku-buku kuno, belum lagi batu purba yang lebih berharga daripada batu roh peri terbaik. Jika Anda benar-benar bisa mendapatkan beberapa batu Yuan, Anda akan mendapat manfaat tak terbatas di masa depan. Bagaimanapun, hal ini ditentukan. Tentu saja, selain Yuanxi, Landon Sen juga peduli tentang batu di Yuan, jadi dia bertanya, rekan Daois Long mengatakan bahwa saluran batas bawah di tengah wilayah laut kerusuhan akan memuntahkan berbagai spar. Aku ingin tahu apakah ada batu di Yuan. Long Tuozi mengangguk dan berkata, sangat mungkin. Karena kali ini Gunung Yuanlong runtuh, tidak hanya Gunung Yuanlong, tetapi juga area tanah yang luas di dasar laut juga runtuh. Batu di Yuan diproduksi di dasar laut dekat Gunung Yuanlong, sehingga berada di saluran batas bawah. Masih punya mungkin meletus Earth Abyss Stone. Daerah di sekitarnya di mana bagian bawah wilayah berada dijaga oleh sejumlah besar monster klan laut. Jika mereka ingin merebut batu tanah dalam yang meletus dari bagian bawah wilayah, mereka harus menghadapi klan laut secara langsung. Orang tua itu merasa bahwa tidak perlu membersihkan ular, hanya di dasar laut dekat Gunung Yuanlong ada sejumlah kecil di Yuan Stone, dan Anda mungkin dihargai dengan memperhatikannya dengan cermat. Karena orang tua itu telah berjanji pada rekan Taois Sen sebelumnya, dia secara alami akan membantu rekan Daois mencari batu bumi. Long Tuozi menambahkan dengan hati-hati. Landon Sen terlalu malas untuk melibatkan begitu banyak. Dia hanya ingin mencapai tujuannya dengan cepat, dan berkata, itu tidak harus terlalu merepotkan. Aku akan pergi denganmu dan melawan klan laut dengan cara.
Jika dia bisa mendapatkan batu asli, Sen akan membagikannya. Kamu beberapa. Bab 3920, Looking for the Yuan Stone. Bagi Long Tuozi yang mengatakan begitu banyak pada dirinya sendiri dengan jujur, kesan Landen Sen adil. Jadi, terima kasih, Taois Sen. Long Tuozi sangat gembira, sebenarnya, dia juga berharap Landen Sen bisa bertindak bersamanya. Sekarang dia terluka parah, dia sangat membutuhkan penolong untuk merawatnya. Metode Landen Sen, Long Tuozi, telah terlihat sebelumnya. Meskipun tidak luar biasa, kekuatannya hampir tidak bisa mendekati tingkat Luo Tianxiang biasa. Selain itu, anak ini memiliki pembunuh seperti pot iblis penyulingan. Kekuatan tempur keseluruhan tidak boleh hilang. Yu Hai hanya kaisar kuda laut. Setidaknya jauh lebih kuat dari tubuhnya yang tua dan lemah ini. Unta naga telah hidup selama ratusan juta tahun, dan sekarang hanya memiliki sedikit umur, paling banyak 2 atau 3 juta tahun, ia akan duduk menjelma karena penurunan nasib dari 5 peluruhan surga dan manusia, dan kekuatan tempurnya tidak cukup di masa jayanya. 1/2/10, jadi bukan keduanya lawan dari tetua klan laut. Ki peri kacau di batu purba tidak hanya kuat, tetapi juga kaya akan vitalitas. Jika naga dapat terus menyerap energi dalam batu purba, ia dapat menunda penurunan hidupnya sendiri sampai batas tertentu, setidaknya 3 nyawa lagi. 4 juta tahun. Para beku yang hidup lebih lama lebih takut mati, jadi Long Tuozi tidak ragu-ragu memprovokasi klan laut, tetapi juga ingin mendapatkan batu asli untuk memperpanjang hidupnya. Teman Long Dao, belum terlambat, mari kita bertindak cepat. Landen Sen tidak sabar. Long Tuozi menyeret tubuh yang terluka parah, berdiri dengan sedikit kesulitan, dan bertanya dengan ekspresi canggung, teman Sen Dao, lihat. Bisakah saya memberi orang tua itu waktu untuk mendapatkan kembali mobilitasnya? Ini mudah. Landen Sen melangkah maju, datang di belakang Long Tuozi, menempelkan telapak tangannya di bahu berdarah Long Tuozi, dan menembak ke dalam sejumlah besar langit-langit kaca. Di antara cahaya listrik dan batu api, Long Tuozi merasakan kekuatan murni yang tak terlukiskan dituangkan ke dalam daging, melembabkan seluruh tubuh, dan itu tidak bisa dijelaskan. Hah, ini. Long Tuozi dengan hati-hati menatap ke dalam pada cahaya berkaca yang dilepaskan dari telapak tangan Landen Sen, dan merasa sedikit familiar, dan hatinya terkejut. Landen Sen sadar akan nyawa yang dilepaskan oleh tubuh Long Tuozi, dan dia mungkin bisa menebak bahwa umur pihak lain tidak banyak, tak heran kekuatannya tidak sebagus Diaozi Luo Tianxiang dari klan laut. Setelah Landen Sen menyegel sebagian dari atap kaca yang mengkilap ke dalam tubuh Long Tuozi, cedera Long Tuozi sangat lega, dan kekuatan pulih, setidaknya tidak ada masalah untuk bergerak. Setelah perawatan selesai, Long Tuozi mengucapkan terima kasih berulang kali, dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk berani bertanya pada Sen Daoyou, apakah dia ahli dalam mengajar. Landen Sen menyipitkan matanya, mengapa rekan Long Dao mengatakan ini? Memang benar bahwa leluhur lelaki tua itu adalah 4 orang bijak dari Pulau Jiulong pada zaman kuno para dewa yang diberkati, dan mereka memiliki hubungan yang hebat dengan interpretasi agama. Cahaya berkilau yang dilepaskan oleh Sen Daoyou seperti metode menjelaskan dan mengajar Tao, lampu jantung Liuli. Long Tuozi berkata terus terang. Teman Long Dao sebenarnya tahu lampu jantung Liuli. Mata Landen Sen berbinar. Lampu jantung berkilau di tubuhnya adalah kekuatan magis yang secara pribadi, diberikan oleh jiwa yang tersisa dari Buddha kuno dalam menggosok lampu jantung ketika dia berada di dunia roh kuno. Asal-usulnya cukup misterius. The Light Tinder Liuli telah digunakan sampai hari ini, dan itu masih sangat praktis. Landen Sen selalu ingin meningkatkan kemampuan Liuli Heart Light dan Tinder, tetapi karena dia tidak tahu jalannya, ucapan Long Tuozi membuatnya langsung tertarik. Long Tuozi buru-buru menjelaskan, orang tua itu hanya melihat deskripsi metode ini secara kebetulan di catatan tulisan tangan yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Saya tidak bisa bicara tentang mengetahui metode ini. Catatan tulisan tangan yang ditinggalkan oleh para leluhur ada di Pulau Kowloon. 2. Dia dapat mengunjungi Pulau Kowloon di masa depan, dan orang tua itu akan menyerahkan catatan tulisan tangan kepada rekan Sen Daois. Teman Long Dao sopan, jika diberi kesempatan, Sen akan mengunjunginya. Landen Sen menggenggam tinjunya. Hahaha, pria tua itu pasti menunggumu. Long Tuozi juga tersenyum dan menggenggam tinjunya sebagai balasan. Landen Sen tegas berkata, teman naga Daois, mari kita bicarakan hal-hal lain nanti, Anda dapat dengan cepat memimpin, dan saya akan mencari batu di Yuan sesegera mungkin. Ini baik. Long Tuozi sedikit mengangguk, lalu mengambil pulau itu, dan menyelam ke laut bersama Landen Sen. Air laut di laut kerusuhan terkontaminasi dengan sejumlah besar tinta yang dibungkus sutra dimuntahkan oleh kuda laut kaisar, dan para biarawan dengan mudah diblokir ketika mereka berada di dalamnya. Tapi Long Tuozi punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan manik cahaya biru dari mansetnya, dan melepaskan cahaya biru yang bersinar ke dalam bola cahaya, yang bisa menghilangkan tinta tebal di air laut sekitarnya. Harta ini disebut manik fosfor. Hampir seorang biksu klan laut memiliki satu tangan. Memegang manik ini dengan sedikit desakan dapat mencegah tinta sutra di lautan naik ke tubuhnya.
Sesama Sen Daoyou sebelumnya membunuh dua tetua klan laut, mereka seharusnya juga ada di ring penyimpanan karena mutiara ini ada, rekan Tao Sen mungkin juga menggunakannya. Long Tuozi mengingatkan. Landen Sen mencari satu atau dua dan menemukan dua manik-manik cahaya biru dengan bentuk yang sama. Dia segera mengambil salah satu dari mereka, memegangnya di tangannya, dan sedikit menembus kekuatan spiritual yang kacau. Cahaya yang dikeluarkan oleh manik-manik berpendar memang bisa membubarkan tinta sutra dalam jarak 100 meter, yang sangat praktis. Berkat ini, Landen Sen akhirnya bisa bergerak bebas di dasar laut. Dengan cara ini, ia mengikuti Long Tuozi dan menyelam ke dasar laut. Untuk menyembunyikan mata orang-orang, Landen Sen tidak melepaskan para biarawan surgawi di kuil Guangtian. Akan tidak menyenangkan untuk hanya mencari batu di Yuan. Tidak lama kemudian, keduanya datang ke dasar laut, dengan hati-hati berjalan menuju area tengah dari wilayah laut anti huru-hara, dan mencari batu di Yuan di dasar laut. Menurut Santo Bulan, batu di Yuan terkondensasi di bagian terdalam dari dasar laut Tianyuan. Dasar laut dekat Nether Passage hampir merupakan titik terendah dari dunia peri sejati. Secara teoritis, selama Anda mencari jauh-jauh ke lokasi yang dekat dengan saluran Nether, ada kemungkinan besar Anda dapat menemukan batu di Yuan. Di mana beku itu, berani masuk ke wilayah lautku. Keduanya belum berjalan lama di laut, dan tiba-tiba ada suara mengejutkan dari belakang. Itu adalah biksu langit klan laut yang berpatroli yang menemukan Landen Sen dan Long Tuozi, mengejar mereka dari belakang seperti kilat. Landen Sen menyipitkan matanya, memutar tangannya untuk mengorbankan tombak naga perak, dan berbalik untuk menikamnya. Sinar cahaya perak tebal meledak dari ujung tombak naga perak, langsung meledakkan biksu surgawi klan laut yang berpatroli menjadi kabut darah dan daging. Landen Sen mengerutkan kening dan bertanya, "Teman Long Dao, aku akan mencari di dasar laut dengan keriuhan seperti itu, apakah itu benar-benar baik-baik saja?" Meskipun dia tidak khawatir tentang para biarawan biasa dari klan laut, akan sedikit merepotkan untuk menarik kepala klan laut. Long Tuozi menganalisis, klan laut memiliki tenaga manusia yang tidak mencukupi, dan tidak mungkin untuk mencari semua wilayah perairan kerusuhan dalam skala besar. Sebagian besar tenaga kerja utama dikerahkan di dekat saluran batas bawah. Selama kita menghindari daerah pusat, masalahnya tidak besar, bahkan jika itu benar. Mengalami biksu yang berpatroli di si klan, sama seperti fellow Sen Daois, dia dapat membunuhnya secara instan. Oke. Landen Sen merasa masuk akal, jadi dia tidak lagi khawatir. Setelah mengambil cincin penyimpanan biksu klan laut, dia dengan santai melanjutkan mengikuti Long Tuozi untuk mencari batu bumi.